Jadi tadi ibu ngobrol sama ibunya Amir. Kenapa? Ibunya Amir tuh cerita tadi malam Amir pulang. Terus Amir bilang, "Mak, lapar mak, minta maem." Oh iya, baru disiapin maem sama maknya, sama mak si Amir ini. Amir bilang, jadi kan dia membelakangi si Amir gitu, jadi dengar suaranya doang. "Mak, maaf ya, aku pergi nggak pamit." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bersama gua Adit. Dan di sebelah gua udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya yang sudah berlangsung cukup lama. Kita sapa aja dulu narasumbernya. Udah ada di sebelah gua, ada Mbak Dita. Mbak Dita, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mas Adit. Wah, ini udah kedua kalinya Mbak Dita mampir ke Lentera Malam ya. Sebelumnya waktu itu sama Jamal ya. Iya, Itu cerita apa waktu itu ya? Aku lupa. Gadis berhidung mancung. Oke. Tapi judulnya di sini aku lupa deh judulnya apa. Iya. Itu yang inget Mbak Dita inget ya. Iya udah. Dan kali ini Mbak Dita mau cerita apa nih Mbak Dita? Ini ada cerita pengalaman, udah lama sih, pengalaman waktu kecil gitu ya. Ada satu tragedi di kampung tempat aku tinggal yang menghantui sampai akunya kuliah gitu. Dan kebetulan yang ngalamin itu nggak cuma aku doang, jadi ada tetangga Yang ngalamin yang juga. ngalamin juga. Nggak cuma Mbak Dita doang. Iya. Oke. Jadi buat kalian yang mau cerita lengkap dari Mbak Dita, simak terus podcast ini sampai habis. Jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Dita yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di sini nih. Jangan sungkan-sungkan untuk ngirim cerita kalian ke Lentera Malam untuk kita undang ke sini. Oke Mbak Dita, udah siap nih buat cerita malam ini nih? Insya Allah siap. Oke. Gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Ceritanya udah lama banget, waktu masih kecil, masih SD, ngaji di masjid deket rumah. Kan temennya banyak di situ, cewek-cewek, ada seberapa ya, sekitar 5 atau 7 orang gitu. Nah, aku kan orangnya jarang main bareng mereka. Cuma kalau main tuh pas ngaji doang. Nah, pas ngaji itu mereka cerita, "Mbak, tahu nggak di sawah itu deket, maksudnya sawah yang jalannya kita lewatin, itu di tengahnya itu ada sumur, tapi nggak ada bibir sumurnya, jadi sumur aja yang rata sama tanah, tapi udah bata gitu, kayak bata merah gitu, dikelilingi sama kebun tebu, jadi pohon tebu semua gitu." Terus, "Masa sih?" "Iya, selama ini kan nggak kelihatan karena memang ditumbuhin sama tebu, tapi kalau pas lagi dipanen tebunya kan kelihatan gitu." Nah pas waktu itu tuh dipanen, makanya anak-anak tahu gitu. Terus, "Oh coba dong lihat gitu." "Yaudah nanti pulang aja yuk kita ke sana." Akhirnya pulang ngaji jam 5 sore kita ke situ lihat sumur. Terus iya gede banget sumurnya. Gak tahu apa serunya ya, waktu itu seru aja gitu lihat sumur gitu, padahal nggak ada apa-apa, cuma sumur aja di rata sama tanah gitu. Terus ketahuan sama salah satu warga, dipanggilin, jangan main di situ, jangan main di situ." Terus akhirnya bubar. Terus aku pulang ke rumah, refleks aja aku ngomong sama ibu, "Bu, itu sumur punya siapa sih?" "Yang mana?" "Itu yang ada di tengah-tengah tebu." "Oh, itu punya Pak." Ya adalah salah satu orang di situ, sebut aja Pak Parjo gitu ya. "Ada punya Pak Parjo gitu." "Oh, punya Pak Parjo." "Bilang dong Bu sama Pak Parjo." "Kenapa?" "Suruh nutup sumurnya." "Kenapa emang? Kalau nggak ditutup nanti ada yang mati loh Bu di situ." Itu refleks aja, aku nggak. Refleks dari Mbak Dita ngomong dari gitu. Aku, itu masih Kecil ya? Masih kecil. Terus
Ya nggak bisa gitu juga dong. Ibu kan bukan siapa-siapa. Bukan pemiliknya. Kalau bukan pemiliknya, nggak terlalu dekat juga sama Pak Parjo. Masa tahu-tahu datang bilang, Pak tutup sumurnya, kan nggak mungkin. Ya udahlah gitu. Terus akhirnya ya udah, nggak ada penyelesaian. Terus udah lupain aja gitu. Nah di hari-hari berikutnya selepas ngaji juga sama teman-teman kecil itu, mereka pada ngajakin, Mbak yuk kita main ke sawah gitu. Main ke sawah, ayo. Kita pulang, ganti baju, terus main ke sawah. Kita pulang kan jam 5 sore, itu kan udah sore banget. Udah mau maghrib ya? Udah mau maghrib. Sawah udah sepi dong, nggak ada orang sama sekali. Kita jalan sampai jauh gitu. Dan emang di situ tuh tebu lagi pada panas, jadi semuanya kita bisa kelihatan. Sampai jauh-jauh itu kita bisa lihat. Nah, pas udah sampai tengah-tengah sawah, udah jauh banget, ada temanku yang lihat. Sebut aja dia Penny ya. Si Penny ini ngeliat. Kayak bengong dulu. Mbak, itu apa? Semua pada ngeliatin kan. Apa sih, ada apa? Itu. Terus apa? Langsung dia kayak ketakutan, mukanya udah panik gitu. Itu apa? Dia terbang. Itu Mbak. Tidak gitu, dan kita semua ngeliatin, apa yang mana gitu. Terus akhirnya katanya dia ini, si yang sosok terbang ini tadi masuk ke sumurnya itu dia masuk ke sumur itu yang masuk ke sumur itu yang kita kemarin lihat katanya. Terus setelah dia masuk udah nggak kelihatan lagi, dia baru nyadar kayak panik, lari, langsung semuanya lari. Kita yang nggak lihat apa-apa ikutan lari karena takut. Sudah lari bubar, nggak pakai pamit semuanya kan. Besoknya baru dibahas, kamu lihat apa kemarin? Itu aku tuh lihat kayak cewek tapi terbang pakai baju putih-putih panjang, jadi kayak kain putih tapi cewek gitu, ada rambutnya. Itu terbang dari arah selatan ke utara, terbang. Terus tahu-tahu dia masuknya ke sumur itu gitu. Terus aku kok serem amat gitu, ini bener apa enggak sih? Masih antara percaya nggak percaya, karena itu sebelumnya kita nggak pernah ngalamin yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya udah sampai rumah nggak begitu mikirin itu juga. Tapi setelah itu tuh aku sering mimpi didatengin sama cewek, nggak pakai baju putih juga sih, cewek, giginya itu gingsul, tapi gingsulnya 2. Kenapa bisa tahu gingsul? Karena dia pernah senyum. Aku tuh dulunya tuh iseng, jadi kalau di jalan ada orang lewat gitu suka aku panggilin, hui gituin. Kalau dia udah nengok kayak gitu ya udah gitu aja, emang iseng suka manggilin orang gitu. Nah pas malam itu tuh aku ngimpi lagi pulang main malam-malam, pulang dari rumah tetangga, ada yang naik sepeda ontel yang gede. Kalau orang Jawa bilang pit kebu. Nah itu naik sepeda itu pakai rok panjang, pakai kemeja itu motifnya abstrak, warnanya hijau lumut gitulah. Ada hijau lumutnya, ada hijau, pokoknya hijau, semua hijau tuh nyampur tapi abstrak gitu ya. Bajunya tuh baju kemeja yang gede kayak orang zaman dulu banget itu loh. Model sifon kayak gitu. Rambutnya tuh panjang segini, ngombak dan diurai. Membelakangnya aku naik sepeda kayak gitu. Terus aku manggilin, hui, tak gituin kan. Terus tahu-tahu dia nengok, senyum, dan dari situ kelihatan giginya bukan taring sih, gingsul 2. Itu cantik sih tapi kok ngeri gitu. Terus aku kok serem, akunya lari masuk rumah. Nah pas aku lari dia ngejar aku. Nah pas aku nengok udah berubah dong, baju udah putih semua dan sininya ya udah kalau orang zaman sekarang yang nyebutnya kayak Mbak Kunti, itu seperti itu wujudnya. Terus aku langsung kebangun, dan sejak saat itu kayak orang ketakutan karena nggak berani tidur, karena setiap kali tidur aku pasti ketemu dia. Hampir setiap hari dimimpiin sama dia? Iya, dimimpiin sama dia. Pasti dia itu kayak baru tidur gitu, tahu-tahu nongol aja si wanita itu. Aku bangun lagi. Terus pernah satu malam aku kebangun, nggak mimpi sih, tapi waktu itu kebangun lihat tembok. Aku lihat tapi transparan, nggak yang kita lihat nyata gitu, nggak. Jadi kayak nggak nyatu sama tembok. Itu wujud cewek rambut panjang, itu dia berdiri ngeliatin. Bener nggak sih? Aku merem lagi. Itu masih kecil, sampai suatu hari, jadi aku ketakutan tuh nggak berani cerita karena masih kecil kan, orang juga nggak bakal percaya aku lihat apa gitu. Lagian cuma mimpi gitu. Sampai suatu hari, aku kan punya temen tetangga, dia sering banget main ke rumah, cuma aku tuh suka banget ngisengin dia. Nah waktu itu udah maghrib,
warga itu pada ngumpul di jalan dekat rumah, karena memang rumahku sama dia itu rumahnya deket banget. Terus kok ada rame-rame, kenapa? Terus ada kayak pengumuman gitu di masjid, intinya si anak ini hilang, barangkali ada yang melihat, tolong kabari gitulah intinya. Aku lupa kalimat runtutnya gimana gitu. Terus aku ikut keluar karena semua orang keluar. Terus nanya sama ibu, kenapa sih bu? Ceritanya gimana? Itu si Amir belum pulang sampai sekarang, padahal itu udah lewat Isya, udah malam, belum pulang. Terus emang dia kemana? Tadi sih ini main. Terus waktu itu kan kebetulan pas itu tuh pas pilihan lurah, jadi orang-orang pada sibuk. Kalau di kampung kan kalau pilihan lurah kan orang-orang pada masak-masak kayak gitu, jadi pada sibuk, orang tuanya juga sibuk, dia main juga nggak ada yang ngawasin juga. Sempet pulang minta makan, tapi karena nggak ada makan dia pergi lagi gitu. Habis itu nggak pulang sampai sekarang kayak gitu. Nah, kamu lihat nggak? Aku juga sempat tanya karena sering main ke rumah. Nggak lihat seharian ini, aku bilang. Sampai malam warga kan berbondong-bondong bagi-bagi tugas. Ada yang ke kebun-kebun yang di bawah-bawah pohon bambu, ada juga yang ke sumur bawa bambu itu di obok-obok kayak gini, nggak ada. Terus ke tempat-tempat yang dianggap wingit dicari-cari pakai tampah, panci segala macam, dipukul-pukul, nggak ada hasil. Sampai akhirnya sudah malam banget, terus warga memutuskan untuk ya udah kita lanjut besok lagi gitu, karena udah malam, mudah-mudahan besok ketemu. Terus bubar semua, pulang ke rumah masing-masing. Aku juga ikut pulang, tapi perasaan kayak kemana sih kamu Mir, kayak gitu-gitu kan. Terus kemana ya bu kira-kira, nggak tahu. Ya udahlah, semoga besok ketemu. Udah tidur, akunya tidur. Udah tidur, aku mimpi. Ceritanya aku tuh mau main, baru keluar rumah, aku lihat si Amir. Dia berdiri di depan rumahku pas digandeng sama si wanita itu, dipegang kenceng kayak gini. Terus Amirnya itu aku inget banget, dia pakai kemeja segini warna biru garis-garis, tadi biru garis-garis putih, pakai celananya pendek warna biru. Terus aku harus keluar, aku nggak merhatiin si cewek ini, nggak ada perasaan gimana-gimana juga, fokusnya sih ke Amir ini. Mir, kamu kemana aja? Aku bilang, orang sekampung tuh pada nyariin kamu loh tadi malam, kok kamu nggak pulang, kamu kemana gitu. Terus aku lihat tangannya tuh diginiin, jadi bukan gandengan gini, bukan, tapi dia dipegang kayak gini sama si wanita itu tadi. Terus dia ngedongak ke aku sambil kayak gitu, jadi mau ngomong tuh kayak nggak bisa gitu loh. Terus tahu-tahu kebangun aja, bangun kan. Terus kok mimpi Amir ya. Terus keluar, nyamperin ibu, bu, si Amir udah ketemu belum? Ibu masih di dapur lagi masak. Belum. Kok belum ketemu ya? Gak tahu deh. Terus nggak lama ada yang teriak-teriak, wah Amir ketemu. Terus lari kan, kita langsung lari. Hah, kenapa pak? Ada bapak-bapak yang lari, wah Amir ketemu. Di mana? Langsung lari, kita semua lari, nggak tahu itu arahnya kemana, pokoknya kita ngikutin. Karena waktu itu rame banget, orang-orang pada keluar rumah lari menuju ke TKP. Aku juga ikutan lari. Terus jadi jalan utama, aku ikutan lari ke situ. Ini kan jalan menuju ke sumur. Aku berhenti di depan, jadi kayak pertigaan gitu ya. Ini jalan setapak menuju ke sumur. Aku berhenti di depan situ pas. Udah nggak bisa gerak karena pas aku berhenti di situ, salah satu tetanggaku tuh udah bawa si Amir dibopong begini. Jadi posisinya kayak gini. Kaku dan air itu masih menetes. Dan yang bikin aku nggak bisa ngapa-ngapain itu, jadi kayak nge-freeze gitu ya. Baju sama celananya sama. Sama yang di mimpi? Garis-garis putih, garis-garis putih biru, celana biru. Aku diem aja di bawah, melewati di depanku pas. Aku jadi bisa lihat, bener-bener lihat wujudnya sedetail mungkin, yang matanya itu udah agak kayak orang nangis lama gitu apa ya. Sembab gitu ya? Sembab gede gitu, kayak gini. Bentuknya kayak gini. Kaku, udah membiru gitu. Lewat di depanku sambil airnya tuh masih menetes-netes. Orang-orang udah pada kesana, orang udah pada habis, udah sepi kan. Aku baru nyadar, aku udah sendirian. Saya pulang ke rumah, bengong aja, udah diem aja. Udah sana mandi sekolah. Iya, mandi, berangkat sekolah. Dan di sekolah aku diem aja karena nggak percaya, kok bisa gitu.
kok bisa bajunya sama dan kok bisa dia meninggal gitu. Sampai rumah aku nggak berani masuk rumah, aku ke tetangga karena waktu aku pulang ke rumah itu pemakamannya belum selesai, padahal biasanya sekitar jam 12-an itu harusnya udah selesai, tapi ini molor agak lama. Setelah semuanya udah selesai, ibuku pulang, aku baru berani pulang. Lihat ibuku pulang, aku berani pulang. Terus aku nanya, kok lama bu? Iya, tadi ada beberapa kendala. Kalau di kampung kan kalau orang meninggal kan pakai tape yang ada suara ngaji-ngaji kayak gitu kan. Itu sempet nggak nyala. Terus mayatnya kan kaku, agak susah dilurusin. Iya, ngerungkel gitu ya soalnya. Ngerungkel, terus jadinya agak lama, beda sama yang mayat-mayat biasa gitu. Oh gitu, udah gitu aja. Habis itu nggak ada apa-apa. Sampai di tepat di 7 harinya, aku sudah mulai melupakan kejadian itu. Pulang sekolah, oh ya sebelumnya kan aku udah cerita sama ibuku. Waktu setelah Amir dimakamkan, aku cerita semua ke ibu. Apa yang aku lihat, apa yang aku mimpiin itu tadi. Apa yang temanku lihat di sawah itu tadi, terus apa yang aku mimpiin. Dan juga apa yang diucapin sama Mbak Dita kejadian. Yang gitu. Nanti bakal ada yang mati. Ada yang mati di situ, iya. Terus aku udah sempat cerita ke ibu, terus udah habis itu udah lega, terus aku udah bisa mulai melupakan. Terus sampai di hari ke-7 pulang sekolah, karena udah mulai lupakan, udah mulai biasa aja gitu ya. Ibuku tuh kayak, udah makan dulu ya, aku masak, ibu masak sop gitu. Udah kan aku suka sop, ya udah makan dulu. Ya ibu sedikit berbeda sih, kayak oh ya makan dulu deh, makan, udah diambil makan. Ibu masak sop hari ini, makan dulu, udah makan, selesai makan. Suruh ganti baju dulu, pokoknya kitanya udah enakan gitu ya, pulang sekolah udah enakan, terus duduk, terus ya duduk dulu, ibu mau ngobrol gitu. Kenapa bu? Jadi tadi ibu ngobrol sama ibunya Amir. Masih belum ngeh nih. Kenapa? Ibunya Amir tuh cerita tadi malam dia ngimpi Amir pulang. Terus Amir bilang, "Mak, lapar mak, minta maem." Oh iya, baru disiapin maem sama maknya, sama mak si Amir ini. Amir bilang, jadi kan dia membelakangi si Amir gitu kan, jadi dengar suaranya doang. "Mak, maaf ya, aku pergi nggak pamit. Soalnya kemarin aku diajak sama wanita gitulah. Pas denger diajak sama sosok wanita itu, si maknya langsung nyadar dia, anakku kan udah nggak ada. Terus pas dicari emang udah nggak ada, terus dia bangun. Terus ibu bilang, kayaknya mimpimu itu bener deh, Dit. Aku langsung nangis, ibu, takut. Yang bener bu, ya Allah aku takut. Ya udah nggak apa-apa, doain aja katanya. Udah doain aja, mudah-mudahan si Amir tenang di sana gitu. Udah semuanya udah terlanjur soalnya kan, udah anaknya udah nggak ada, udah doain. Aku nangis ketakutan gitu terus. Ya waktu udah berlalu, udah mulai melupakan juga, tapi si sosok Amir ini sering masuk ke mimpi sampai aku kuliah. Sampai kuliah tuh masih sering ke mimpi. Mimpinya itu bukan mimpi yang panjang sih, ketemu dia terus habis itu dia, "Mbak, temenin aku," nyamper kayak gitu, aku lari, seringnya begitu. Pokoknya dia tuh sering bilang, "Mbak, temenin aku," kayak gitu. Itu yang serem. Iya. Serem. Akunya kayak, apa aku mau dibawa mati atau gimana gitu. Terus akhirnya suatu hari pas libur kuliah, duduk di luar gitu cari angin. Aku cari kebetulan kamar kan di kamar paling luar gitu ya, deket ruang tamu. Terus aku keluar kamar terus langsung ke teras. Aku duduk. Rumahku itu kan tusuk sate. Jadi begitu aku duduk di teras rumah, langsung jalan, jalan raya, terus belok ke sini. Pertigaan gitu ya? Pertigaan gitu aku duduk.
Di sini itu tanah kosong milik orang tuaku, tapi masih kosong, itu masih kebun kosong, terus banyak pohonnya. Aku diem masih sambil menikmati angin gitu ya, sambil ngelamun. Tahu-tahu dari arah kebun itu ada yang gerak, ada yang nengok gini, sit, terus ngeliatin gitu kan, kayak gimana sih, ini kan ada pohon nih, dia ngeliatin sit kayak gitu, bentuk 90 derajat, kurang deh, 45 mungkin. gitu sih, kayak gini kan. Terus aku, ada yang ngeliatin siapa, aku nengok, dia balik lagi gitu, kayak gini, ya apa sih, aku ngeliat lurus lagi, nengok lagi, nunduk lagi, kayak gini kan, tak liatin lagi, dia kayak gini lagi, putih wujudnya. Terus pikirku, ini pasti temanku nih, ada tetanggaku namanya Ali, emang anaknya iseng dan gak punya takut sama sekali. Nah, Ali nih pasti nih, akunya gitu kan. Terus aku biarin aja, udah biarin aja. Nengok lagi dia, nunduk lagi, terus aku liatin lagi, dia kayak gini lagi, sembunyi di balik pohon lagi. Kurang ajar nih orang nih, aku langsung bangun kan, aku samperin. Pas aku udah deket pohon itu, aku kayak giniin, gak ada siapa-siapa. Dan aku liatin ke, jadi kan gak ada jalan lain, kebunku itu kan di pagar muter gini, yang di ini pohon ini tadi, ini tuh jalan masuk. Jadi jalan masuknya cuma sini doang, di dekat pohon ini, dan di sini semua ke pagar gitu. Kalau bener itu tadi si Ali, pasti ada jejaknya, dia lari. Tahu, kelihatan lah dia kaburnya. Ini nggak ada, aku ngeliat sekitar nggak ada, dan itu gelap banget karena nggak ada lampu di situ. Nggak ada tanda-tanda ada manusia di situ gitu. Terus aku ingat-ingat lagi, ya Allah, astagfirullahaladzim, kabur, aku langsung masuk rumah, tutup kunci. Karena setelah aku inget-inget, yang aku lihat itu tadi bentuknya pocong, kebungkus semua, dan itu nggak tinggi. Ali kan bukan orang yang tinggi juga, cowok tapi pendek. Nah itu si pocong itu juga gitu, dia nggak tinggi, kecil, Seukuran anak-anak, tapi lebih tinggi dari Amir. Makanya aku nggak berpikiran ke situ. Aku mikir itu tadi kan pocong bentuknya, karena sampai atas itu putih semua dan ada lekuk-lekuknya begini. Kenapa aku mikir itu Ali gitu? Ya Allah, oonnya aku. Ya udahlah, sudah kan. Habis itu besokannya tuh ngobrol-ngobrol biasa sama tetangga gitu kan. Tetanggaku itu cerita, dia kan jual soto di kantin sekolah gitu. Tapi pagi dia udah mulai jualan. Jadi jam 4 itu dia udah bawa makanannya itu ke dekat sekolahan. Dibawa satu-satu. Nanti kalau udah balik lagi, nanti apa sih istilah Jawanya, ngusung itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Apa yang ngusung ya? Jadi barangnya itu dibawa satu-satu, diangkut satu, nanti balik dicicil lagi. Gitu satu-satu. Dicicil satu-satu kayak gitu. Pagi dia sendiri. Nah waktu itu dia bawa panci soto yang ada ininya, pegangannya gitu. Terus yang satu bawa apa? Udah pokoknya dagangan gitulah lewat situ. Dia juga sama. Ada pocong diam aja di pinggir, ngeliatin dia aja, terus dia nengok kan, si tetangga nengok. Hah? Terus lihat pocong, dia sempet kayak si Amir tapi kok tinggi gitu. Mir. Sempat dipanggil kan, dia diem aja pocongnya, udah jalan aja udah. Habis itu lari gitu. Karena kaget, iya itu pocong. Terus sampai itu apa? Sotonya itu sampai tumpah-tumpah. Terus dia cerita ke aku, tapi tuh kalau itu Amir, itu tingginya itu nggak se-Amir, agak tinggi lagi. Ya sama Mbak yang aku lihat. Jadi emang nampak gitu. Iya. Tapi mukanya kelihatan nggak pas gitu? Apa nggak terlalu jelas? Yang di tetanggaku sih dia nggak cerita ya, tapi tapi dia sempet kayak yakin itu Amir, tapi dia lebih tinggi. Kalau yang aku lihat nggak kelihatan. Ya kan, karena kan dia pas Mbak Dita nengok dia udah sembunyi lagi lagi. Gitu. Ya. Tapi yang ngerinya itu sih, dia ngajak Mbak temenin aku. Itu pas di mana ngucapinnya? Di mimpi. Di mimpi Mbak Dita. Sering banget datang ke mimpi sampai aku kuliah kan. Oke, berarti ini sosok Amir itu sampai Mbak Dita kuliah itu masih sering muncul walaupun dalam mimpi ya? Dalam mimpi. Ya, walaupun pernah sekali tuh yang di pohon itu ya. Kalau sampai detik ini masih pernah mimpi atau ketemu lagi nggak sama Amir, Mbak Dita? Sampai detik ini sih nggak pernah sih, nggak pernah. Karena udah terakhir sih pas kuliah aja, karena setelah kuliah aku mulai yang kayak apa ya, diganggu sama sosok-sosok lain, habis itu kayak ya udah gitu. Iya. Dan si Amir itu nggak pernah muncul lagi. Nggak pernah muncul lagi sejak saat itu.
Dan ini kan Mbak Dita tadi cerita yang cukup aku ingat tuh pas 7 hari ya kejadian si Amir ya. Dan itu kan Mbak Dita ngalamin ya. Kalau untuk warga-warga sekitar atau tetangga-tetangga itu ada yang ngalamin nggak sih ketemu sama almarhum di kampung itu? Kampung. Dalam jangka waktu yang masih deket sama meninggal si Amir itu? Kalau itu aku kurang tahu ya, karena ya memang akunya dulu jarang keluar juga. Paling kalau tahu juga ada tetangga kanan kiri doang. Ya itu cuma yang di soto itu. Yang soto itu. Itu aja sih. Mungkin ada, cuma mungkin aku lupa kali ya. Yang soto pun jaraknya udah cukup jauh ya. Udah cukup jauh. Iya. Dan ini Mbak Dita kan di kampung dulu ceritanya ini. Ini Mbak Dita masih ada keluarga yang tinggal di sana nggak? Masih. Dan itu kabar sumurnya sekarang kayak gimana Mbak Dita? Masih ada. Masih ada? Masih ada, tapi di sekolah dikelilingi sama pohon pisang. Dan nggak pernah ada kejadian aneh-aneh, nggak pernah ada yang cerita, nggak pernah denger cerita aneh-aneh di situ. Cuma ya sekali itu. Mungkin karena itu kali ya, kita kan nggak boleh ngucap sembarangan ya. Mungkin karena akunya yang salah ngomong, mungkin waktu itu terus tutup aja sumurnya, kalau nggak nanti ini ada yang mati ya. Dan kejadian beneran apa yang diucapin sama Mbak Dita. Iya. Walaupun itu cuma refleks ya ngomongnya. Refleks aja. Aku juga kenapa aku tadi ngomong gitu, nggak yang dibuat-buat gitu, langsung aja ngomong gitu. Dan Amir itu jadi kejadian terakhir yang terjadi di sumur itu. Pertama kali dan terakhir. Nggak pernah ada lagi kejadian. Nggak pernah ada lagi. Aku juga nggak tahu kenapa. Maksudnya sebelumnya juga nggak ada yang lihat aneh-aneh di situ. Iya. Dan ini kan ada sosok yang cukup aku notice di cerita Mbak Dita ini ya, yang sosok perempuan itu, yang Mbak Dita lihat dalam mimpi, dan juga bahkan teman Mbak Dita yang teman kecil itu sempat ngelihat ada perempuan yang mengarah ke sumur itu. Itu udah nggak sih Mbak Dita ditemuin lagi atau dapat cerita tentang perempuan itu siapa sih sebenarnya? Nggak pernah dengar dari cerita juga. Cuma kalau kayak kemarin aku sempat ngobrol sama Mbak Rahel gitu, ya sosok jin aja gitu. Cuma apa ya? Karena aku merasa bersalah, jadinya dia mewujud menjadi sosok si Amir. Oke, iya. Jadi yang masuk di mimpiku terus ngejar-ngejar, ayo temenin aku Mbak, itu jin, karena rasa bersalahku. Iya. Aku paham nih. Jadi kemungkinan yang dilihat sama Mbak Dita dan juga yang tukang soto itu sebenarnya bukan arwah dari si Amir. Kemungkinan si perempuan itu, jin itu merubah wujud jadi si sosok si Amir. Iya benar, katanya begitu. Karena ya itu makanya nggak usah ngerasa bersalah. Itu kan ya udah takdirnya dia seperti itu. Orang kan udah ada garisnya kan, nanti kamu bakal meninggal seperti ini, seperti itu. Itu kan udah ada garisnya. Bukan karena Mbak Dita gimana gitu. Iya. Cuma ya memang ya itu sih ya. Yang pertama aku ngucap sembarangan, terus keduanya memang aku sama si Amir ini iseng banget. Aku suka nakalin dia gitu, jadi. Iya. Tapi itu seumuran waktu itu pas dia meninggal lagi seumuran Mbak Dita? Enggak sih, jauh. Lebih tua siapa? Aku. Kasian banget masih kecil. Itu kira-kira umur berapa sih Amir itu? Aku kelas 6, dia sekitar kelas 2, 3. Masih kecil ya. Nah ini kan tadi ada ucapan Mbak Dita yang nanti ada yang mati di sumur itu. Itu ibunya Mbak Dita sempat cerita nggak sih ke keluarganya Amir kalau Mbak Dita sebelumnya sempat keceplosan ngomong gitu? Oh kurang tahu. Ibu juga nggak cerita, kurang tahu saya. Ya itu bisa begitu ya. Dan berarti sumurnya sampai detik ini masih ada, belum ditutup tuh? Masih ada. Dan masih difungsikan gitu? Enggak sih, dari dulu memang tidak difungsikan. Tapi airnya ada? Ada. Jadi itu makanya fungsi sumur itu buat apa sebenarnya? Kalau di kampung kan memang kalau zaman dulu kan sering ada, kalau musim kemarau itu kan ada kemarau panjang, gitu nggak ada air. Air yang ada itu yang dari yang di tengah sawah, kayak di sendang, kayak gitu-gitu. Itu buat kayak buat cadangan. Buat cadangan gitu. air, air. Dan cukup aneh juga nih kan Mbak Dita tadi sempat ngomong kalau warga itu sempat nyari ke sumur itu. Iya, sempat diobok-obok pakai apa? Kayu bambu panjang itu nggak ada. Nggak ada. Tapi begitu ditemukan, ya ketemunya di situ. Dan anehnya kalau orang meninggal di air itu harusnya kelentang nggak sih? Nggak tahu juga kalau itu. Atau gimana gitu. Kalau orang kecemplung di air gitu ya mati karena tenggelam, posisinya kan nggak gitu. Ini posisinya begini, ngeringkuk. Itu yang nemuin udah ngambang atau gimana tuh? Udah ngambang. Udah ngambang di sumur itu? Iya. Dan itu udah kaku. Iya Pak. Iya. Iya kan, udah kaku. Dengan mata sembam,
gede gini ya, udah kayak nutupnya tuh untuk kepaksa gini dengan badan itu kayak gini kaku, kakinya juga udah nekuk kayak gini, tangannya begini, ngeringkuk. Itu sih yang aneh. Atau mungkin kalau kita logikakan, ini Amir meninggal di tempat lain, ditaruh di situ atau mungkin ya. Kalau kita logikakan ya, kemungkinan ya bisa jadi ya. Nah ini kan Mbak Dita, gue mau infoin juga nih kalau Mbak Dita juga kreator horor juga nih. Dia punya channel juga namanya Terbangun Tengah Malam. Dan ini konsepnya cukup unik nih buat kalian yang buat tinggal di daerah-daerah cukup jauh dari Jakarta atau tempat Mbak Dita tinggal, itu tetap bisa jadi narasumbernya Mbak Dita karena Terbangun Tengah Malam ini punya konsep yang cukup unik. Boleh diceritain ya Mbak Dita ke penonton nih, konsepnya Terbangun Tengah Malam tuh kayak gimana tuh? Konsepnya kita pakai Zoom, jadi dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa berbagi cerita. Karena ada juga sempat yang narasumber yang katanya ngirim cerita di sini, tapi terkendala jarak, dia di daerah gitu. Terus ketika ngirim cerita ke sini, bisa nggak datang ke sini? Ada tuh, sempat ada yang cerita begitu. Wah, nggak bisa, jauh. Terus akhirnya tapi aku pengen banget cerita, gimana ya, sampai akhirnya ketemu TTM, ya sudah. Bisa berbagi cerita. Ini solusi baru buat kalian yang pengen cerita tapi terkendala sama jarak ya Mbak Dita ya. Karena Mbak Dita via Zoom. Tapi usahain kalian cari tempat yang oke supaya sinyalnya nggak putus-putus, karena bakal ribet nanti syutingnya ya. Kita pernah dulu waktu itu, wah kacau banget ya, kita pernah syuting tuh Mbak Dita ya. Karena emang LM internetnya kacau juga. Jadi kita ada kendala. LM juga dulu pernah punya konten di Mbak Dita. Bisa cek video Terbangun Tengah Malam yang udah agak lama ya Mbak Dita ya. Agak lama sih ya. Itu kita punya konten bareng Mbak Dita. Jadi buat kalian yang coba pengen cerita tapi jaraknya jauh, bisa mampir ke Terbangun Tengah Malam. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan mungkin ada yang pengen tanya-tanya, atau ada kalian ini tetangga di kampung yang Mbak Dita dulu pengen sapa-sapa lagi Mbak Dita, bisa mampir ke Instagram. Ada Instagram Mbak Dita pribadi? Aduh, kalau Instagram aku udah nggak main Instagram ya. Tapi nggak main? Mainnya di mana secara aktifnya? Nggak aktif di sosmed sih, paling di ini aja, Instagramnya Terbangun Tengah Malam aja. Oke, berarti kalau mau kontak sama Mbak Dita lewat Terbangun Tengah Malam aja, karena Mbak Dita juga pasti admin di situ ya, ngecek juga ada komunikasi di situ ya. Tinggal ngomong aja mau ngobrol sama Mbak Dita. Ada yang mau disampaikan lagi kan Mbak Dita ke Pasukan Antara Malam ya? Udah sih gitu aja. Itu aja ya. Oke, udah paling cerita kali ini bisa kita petik pelajarannya. Kalau bisa, kalau kalian punya anak-anak yang masih kecil, usahain jangan dilepas main sendirian lah ya. Karena itu infonya si Amir lagi sendirian main atau gimana tuh Mbak Dita? Seharian itu nggak ada kontrol keluarga sih. Dia main-main aja. Jadi pas pulang juga di rumah nggak ada orang, dia main lagi. Dari pagi memang main dia. Jadi usahain tetap dikontrol, karena takutnya kejadian sama seperti almarhum Amir ya. Tahu-tahu udah ketemu jadi jenazah. Jadi harus lebih waspada lagi. Dan satu lagi, jangan suruh ucap. Iya, jangan sampai salah ucap seperti Mbak Dita tadi. Itu ya tanpa sengaja juga Mbak Dita, karena masih kelas 6 SD ya. Tiba-tiba mungkin terlintas aja di kepala seperti itu, tahu-tahu kejadian. Tahu-tahu ngomong aja udah. Itu jaraknya nggak jauh deh dari Mbak Dita ngomong. Nggak jauh deh. Mungkin hitungan bulan kali, sebulan 2 bulan. Kejadian hari itu ya. Oke, ya udah paling kita tutup aja podcast malam ini. Jangan lupa mampir ke Terbangun Tengah Malam. Gua Adit dari Tengah Malam pamit, dan Mbak Dita dari Terbangun Tengah Malam pamit. Bye.